apa namanya terlaksana secara efektif atau enggak dan seterusnya gitu. Jadi kurang lebih itu sih mungkin yang mau ditekankan gitu ya di akhir ini berkaitan dengan pengukuran dan bagaimana teman-teman bisa memasukkan pembelajaran yang dipelajari hari ini ke dalam proyek sosialnya teman-teman. Gitu. Oke, sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dulu. Cukup? Mas Tia izin nanya, Boleh silakan. Mas Tia izin nanya terkait kan kita kalau dari fasilitator saya bilangnya untuk kan saya kebetulan mengambil tentang literasi ya Kak. Nah, jadi itu ntar ada media permainan berupa kartu. Nah, itu kira-kira nanti teknis permainan kartunya dan juga kartunya itu sendiri itu kapan dibagi ya Kak? Terus Oke. juga gimana ya pokoknya itu deh kapan dibagi dan kapan disosialisasikan cara bermainnya. Jadi gitu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Ilham tadi pertanyaannya. Pertama, kalau berkaitan dengan tadi product knowledge berarti ya, product knowledge dari si project sosialnya, nanti akan ada sesi khusus yang ekonomi dikumpulin sama ekonomi, yang pendidikan dikumpulin sama pendidikan, nanti ada sesi khusus, nanti di situ dikasih tahu bentuk kartunya gimana, cara mainnya gimana, dan seterusnya gitu. Itu akan dijadwalkan pada waktunya gitu. Pertama itu. Terus itu juga sudah disampaikan gitu ke Wardi yang sebelumnya. Jadi teman-teman nanti ditunggu aja waktunya berkaitan dengan hal itu. Terus yang kedua, di luar masing-masing project itu nanti akan ada sosialisasi secara spesifik juga gitu ya berkaitan dengan si sosial projectnya ini sendiri. Bagaimana teman-teman ngerancang apa namanya proposalnya, bagaimana submit ke BSI-nya, terus bagaimana pencairan dananya, berapa dana yang bisa dicairkan dan seterusnya. Itu juga nanti akan diagendakan dalam waktu dekat. Semoga lancar gitu ya di minggu atau 2 minggu ke depan gitu ya. Nanti teman-teman silakan ditunggu aja kabarnya dari Kak Laila atau Kak Erli gitu ya berkaitan dengan hal tersebut gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, makanya mungkin teman-teman apa namanya terkait itu ditunggu aja, dan yang lebih penting lagi sih sebetulnya di luar apa namanya keterlibatan teman-teman menjalankan sosial project, kita harapannya uh, semua tim dari teman-teman bisa berpartisipasi secara aktif dalam sosial project ini, karena ini bukan sekedar asal ngerjain sosial projectnya gitu ya, tapi harapannya bisa ngebantu teman-teman dan jadi apa ya, jadi bekal teman-teman gitu untuk kejalanin si apa namanya project-project kedepannya gitu ya, kalau teman-teman nanti di dunia profesional atau misalnya di dunia keorganisasian di eksternal maupun internal gitu. Kurang lebih itu sih mungkin buat jawabannya. Ada lagi kira-kira teman-teman yang mau didiskusikan? Oh, apakah bukannya bikin game sendiri atau udah ada? Gamenya udah ada pada dasarnya teman-teman. Jadi tinggal menggunakan lalu mengeksplor kira-kira metode yang efektif gimana. Terus atau misalnya mau pakai best practice dari apa namanya yang sebelumnya boleh juga. Tapi balik lagi tergantung dengan user teman-teman gitu ya. Kalau usernya ternyata apa namanya teman-teman ngerasa bahwa ada metode yang nggak efektif, itu bisa disesuaikan, bisa diinovasikan gitu ya. Tapi bentuk kartunya sendiri sebetulnya sudah ada gitu ya, tinggal nanti disosialisasikan saja dan di share ke teman-teman gitu ya, tinggal diproduksi dan seterusnya gitu. Ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan? Oh, Ilham raise hand lagi boleh? Ya, satu lagi izin Boleh. bertanya terkait ketidakaktifan teman-teman Wardi. Nah, itu mungkin kalau dari pihak BSI sendiri eh, akan ada punishment atau kayak konsekuensi nggak Kak? Mungkin biar teman-teman yang lain juga tahu gitu. Kategori mengkhawatirkan dikutip dari laman pengukuran Ya, kualitas udara jadi kalau IQR, terkait Indeks tadi Kualitas konsekuensi Udara segala di macam betul DKI ada, Jakarta pada dan pagi ini seperti yang dengan sudah adanya disampaikan gitu ya berkaitan ini akan mempengaruhi juga dari performance dari beasiswanya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya memang ternyata nanti tidak aktif dan seterusnya, nanti bisa diinformasikan aja dari kelompoknya gitu ya, sehingga nanti kita bisa tindak lanjut berkaitan dengan keaktifan tersebut. Tapi yang bisa dipastikan adalah ini akan mempengaruhi performance dari si beasiswanya. Kalau misalnya memang ternyata dalam prosesnya nanti ada performance, berarti konsekuensinya ya banyak kita ya, termasuk dengan si beasiswanya itu sendiri gitu. Gitu sih kurang lebih. Cukup? Oke, kalau cukup baik. Nah, ini kalau berkaitan dengan pelaksanaan berapa lama sospronya, apa ada batas minimal atau maksimal berapa hari segala macam. Secara waktu sebetulnya nggak ada
So kalau waktu implementasinya ya, so nggak ada desain yang baku, tapi nanti teman-teman bisa ngambil inspirasi atau best practice dari yang sebelumnya. Misalnya sebelumnya dilakukan cuma 3 hari, terus teman-teman mau 3 hari juga ya boleh. Atau teman-teman misalnya mau selang-seling gitu ya, seminggu di sekarang, terus nanti minggu depannya lagi, boleh. Tapi yang pasti adalah secara waktu kita punya kerangka waktu ya, sesuai dengan apa yang teman-teman daftarkan waktu kemarin. Ada yang di November, Desember, Januari, Februari, Maret gitu ya. Jadi teman-teman punya kerangka waktu itu untuk ngejalanin si social project-nya. Yang dimana itu akan berkaitan juga dengan nanti pencairan dananya, akan berkaitan juga dengan proposal yang masuk ke dalam BSI dan seterusnya gitu. Jadi kurang lebih secara waktu kayak gitu, tapi di luar itu bisa eksplorasi lagi. Nanti untuk sosialisasi lebih detailnya lagi tentang social project, mekanismenya gimana segala macam, nanti akan ada